Mungkin ketika kalian mencintai seseorang, pasti kalian akan melakukan apapun, bahkan melakukan hal yang menurut kita tidak masuk akal. Pernah gak sih kita merasa seperti itu? Pasti pernah. Satu kali, dua kali, pasti kita merasakan seperti itu. Mencintai seseorang yang melebihi seharusnya. Mungkin cinta kadang buta. Cinta kadang membuat kita terluka. Tapi itu adalah suatu hal yang memang akan kita dapatkan kalau kita memilih untuk berani mencintai seseorang. Iya, betul. Memang kita tahu cinta itu membuat kita terluka. Tapi pada akhirnya kita jadi berpikir, kalau cinta itu membuat kita terluka, mungkin dia tidak tepat untuk kita. Atau mungkin hanya aku saja yang terlalu egois dan tidak ingin mendengarkan. Kembali lagi aku mengudara. Seneng banget bisa mengudara buat kalian lagi. Udah berganti minggu kembali. Dan sebentar lagi bulan Oktober. Bagaimana nih kabar kalian? Jujur kalau aku sendiri sih rada kurang enak badan nih akhir-akhir ini. Ya, mungkin kecapean aja. Tapi aku selalu berharap buat semuanya. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki, dan kabar baik yang selalu datang ke kehidupan kalian. Amin. Aku rekaman ini jam 11. Tadi sebelumnya aku habis nonton Liga Inggris. Dan sekarang aku rekaman sambil ditemani dengan kopi Nescafe Coffee Cream. Manis banget kopinya, kayak janji-janji kamu. Dingin kayak kenangan masa lalu kamu. Tapi aku juga gak lupa buat minum air putih. Dan kalian juga jangan lupa buat teman-teman untuk banyak minum air putih ya. Apalagi masa pandemik seperti ini. Hari ini aku akan membacakan curhatan dari seorang wanita yang email ke aku. Makasih ya buat kamu yang udah jadi orang yang support aku. Dan aku udah baca kok emailnya. Agak sedih sih. Tapi lucu. Soalnya aku juga pernah ngalamin hal yang sama kayak kamu. Ternyata kita pernah merasa hal yang sama ya. Tapi sebelum aku cerita, aku pengen kamu ajak teman-teman kamu untuk subscribe dan like video aku ya. Karena dengan itu kamu membuat aku untuk lebih semangat membagikan cerita untuk kamu. Ya udah, tanpa harus berlama-lama lagi, gua Edwin dari Seperdua Manusia menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita. Semoga bisa bermakna dan berguna untuk kehidupan kalian.
Hai Kak, kenalin aku Rianti dari Bali. Aku fans kakak mulai dari dengar suara kakak pas nyanyi di IG. Oh iya Kak, aku mau sharing pengalamanku yang menurutku aneh, tapi paling berharga. Jadi, aku kerja di salah satu perusahaan game online. Suatu hari, waktu aku kerja, ada seorang pemain gamer, lumayan terkenal, datang ke kantor aku. Singkat cerita, aku kenalan sama dia dan jadi teman mabarnya. Tapi gak lama aku dipindah keluar kota di saat aku mulai nyaman sama dia. Tiap hari kita sering ngobrol dan bercanda. Entah itu di game, ataupun di telepon, ataupun di chat. Di waktu yang singkat itu tumbuh perasaan suka yang aku kira itu hanya perasaan suka biasa. Karena aku sempat dibuat putus asa sama dia. Tapi ternyata perasaan aku tulus ke dia Kak. Meskipun cuma bisa hubungan via online. Tapi ternyata aku sesayang itu. Kalau orang bilang cinta itu seperti pasir. Semakin digenggam erat dia semakin hilang. Sama kayak aku yang mulai bingung. Karena semakin kesini aku makin takut kehilangan dia. Dan aku gak tahu bagaimana perasaan dia ke aku. Karena jujur, dia bukan orang yang terbuka. Dia jarang banget ngomong. Malah aku yang sering bawel. Apalagi ngomongin perasaan dia. Gak pernah sama sekali Kak. Tapi aku tulus dan ikhlas banget sama dia Kak. Perasaan ini menurut aku muncul melebihi yang seharusnya. Jadi sekarang entah hubunganku sama dia ini apa. Aku juga gak tahu Kak. Aku mau minta kejelasan, tapi takut banget ngerusak hubungan kita sekarang. Di sisi lain, aku juga butuh kejelasan. Aku egois gak sih menurut kakak kalau kayak gini? Kakak pernah gak punya pengalaman sama kayak aku? Atau mungkin malah kakak si cowoknya? Just kidding Kak. Makasih ya Kak udah mau baca dan maaf ya kalau cerita aku panjang Kak. Abis aku gak tahu mesti curhat kemana. Aku bakalan senang kalau kakak pakai ceritaku ini jadi monolog di YouTube kakak. Dan semoga ceritaku ini bisa dinotis dan direspons kakak ya. Love you kak, semoga kakak bahagia dan sukses terus. Jangan lupa kalau ada orang-orang yang tanpa kakak sadar nyupport kakak terus dari jauh dalam diam. Oh ya kak, maaf lupa. Please kasih aku advice dong, aku mesti gimana. Aku takut ngerusak semuanya. Rianti, thanks banget ya udah curhat, udah support aku. Aku senang banget kali ini, benar-benar senang banget kalau kamu udah support aku dan bisa cerita tentang pengalaman kamu, percintaan kamu. Tetap semangat ya kamu Rianti. Aku berharap kalau kamu itu udah tahu kalau cinta itu tidak harus memiliki. Tapi setidaknya sampai kamu bisa ngomong cinta tidak harus memiliki, coba deh kamu nyatain perasaan kamu ke dia. Gak apa-apa kok, tapi nyatain perasaannya tuh bukan untuk nembak dia atau jadiin dia pacar kamu ya. Ini supaya kamu bisa jujur sama perasaan dan diri kamu sendiri. Coba diajak dia ngomong. Apalagi kalian kan sering teleponan, sering chattingan. Coba telepon dia, bilang dia kayak gini. Kamu tau gak, kita udah kenal lama, udah main bareng lama, dan kamu baik banget sama aku. Perhatian, kalau misalnya aku boleh jujur ke kamu,
aku tuh suka sama kamu. Mungkin sebuah hal yang agak sulit untuk dilakukan oleh seorang wanita sih. Tapi semakin kamu gak ada niat atau usaha untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa ke dia, dan mungkin aku anggap cowok ini gak peka ya. Semakin lama kamu menahan-nahan dan tidak bisa jujur sama diri kamu sendiri, cowok itu pun juga akan semakin ngilang dan menjauh karena mulai merasa nggak nyaman sama kamu karena dia tidak tahu sama sekali atau nggak peka tentang perasaan kamu ke dia. Minta kejelasan sama dia, tanya mau dibawa kemana hubungan ini. Lebih baik Rianti kamu jujur karena nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Daripada kamu memendam perasaan kamu seorang diri saja, tentunya kondisi kurang komunikasi seperti ini yang akan membuat hubungan kalian jadi gak nyaman dan akan renggang seiring waktu. Bicarakan dan terbukalah satu sama lain tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang dia pikirkan. Jadi keduanya akan lebih nyaman dan bisa memilih untuk bagaimana melanjutkan hubungan ini ke depannya. Nggak apa-apa sih apabila dia hanya melihat kamu sebagai teman atau sahabat baiknya. Mungkin memang hanya itu yang dia bisa lakukan untuk kamu. Setidaknya kamu akan jauh lebih lega setelah jujur dan mengungkapkan perasaan kamu ke dia. Dan tentunya hubungan kalian akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi perpisahan apabila kamu bisa dan mau untuk merelakannya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga loh tentang apa yang dia rasa atau pikirkan ke kamu. Kalau dia ternyata punya perasaan yang sama denganmu dan mulai merasa kehilangan kamu, ada kemungkinan dia yang akan kembali untuk mengejar kamu. Tapi ingat ya, apapun hasil jawaban dia, ikhlaskan dan tetap ingat akan tujuan utama kamu. Hanya untuk mengungkapkan perasaan kamu ke dia. Supaya lega dan gak jadi beban dalam hati dan hidup kamu. Semangat ya Rianti, percaya yang terbaik. Mungkin cukup sekian cerita untuk kamu yang bisa aku bagikan kali ini. Terima kasih buat Rianti yang udah email ceritanya, curhatannya ke aku. Semoga saran dari aku dan monolog hari ini bisa menyemangati kamu Rianti. Bisa membuat kamu lebih tegar dan lebih kuat. Dan bisa jujur dengan perasaan kamu sendiri. Dan terima kasih buat teman-teman baik yang udah mendengarkan episode keempat dari cerita untuk kamu. Jaga kesehatan karena aku mau bacain cerita lagi buat kalian minggu depan. Semoga cerita untuk kamu ini bisa menenangkan kalian dan membawa kamu ke mimpi indah serta memberikan makna buat hidup kalian. Buat kalian yang mau seperti Rianti, aku bacakan ceritanya dan kasih saran. Yuk kirim cerita kamu, curhatan kamu ke seperduamanusia@gmail.com. Buat kalian yang mau denger cerita ini dalam bentuk format audio, bisa langsung ke Spotify aja, cari Seperdua Manusia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Good night.